Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila yang akan menerangkan atau menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Perkenalkan, nama saya Rosmanita Kusmaningrum dengan NIM B11 2021 06861. Perkenalkan, nama saya Salma Atik Horenisa dengan NIM B11 2021 07404. Perkenalkan, nama saya Sarasyaningrum dengan NIM B11 2021 07397. Perkenalkan, nama saya Rinda Amalia dengan NIM B11 2021 06877. Perkenalkan, nama saya Cantika Berliana dengan NIM B11 2021 07397. Untuk yang pertama, Pancasila yang seringkali diidentifikasikan sebagai landasan filsafah atau fondasi ideologi negara yang memegang peran utama dalam membentuk dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Berikut ini merupakan penjelasan makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama dilambangkan oleh bintang. Bintang yang dimaksud yaitu sebuah cahaya yang mengandung makna nur. Lambang bintang memiliki 5 sudut. 5 sudut tersebut diartikan sebagai penerang 5 tujuan negara dan 5 dasar negara. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Untuk makna sila pertama antara lain, yang pertama percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Lalu yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua dari Pancasila. Sila kedua ini memiliki lambang rantai. Makna yang terkandung dalam sila kedua ini adalah bahwa setiap manusia memiliki derajat dan hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, entah itu ras, agama, atau antar golongan. Selain itu, sila ini juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan beradab. Ada banyak cara untuk mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghormati hak asasi manusia, yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, yang ketiga, menolak segala bentuk diskriminasi, yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Kesimpulannya, sila kedua ini merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin yang merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku, bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Adapun makna dari sila Pancasila ini. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang selanjutnya, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Selanjutnya, mengakui keberagaman suku dan budaya, bangsa, serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang keempat atau sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, lambang silanya yaitu adalah kepala banteng. Kepala banteng melambangkan merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, di mana seperti orang-orang yang bermusyawarah berkumpul membicarakan sesuatu untuk diselesaikan.
Makna sila ini yang pertama mengutamakan kepentingan bersama negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Dan yang keempat, yaitu bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Keseluruhannya, Pancasila sebagai dasar negara menggarisbawahi prinsip-prinsip ini untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada sila kelima yang berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima ini ada padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Lalu ada makna bagi sila kelima ini. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, ada menghormati orang lain. Yang ketiga, ada menolong sesama. Yang keempat, ada menghargai orang lain. Yang terakhir, untuk melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Ini penjelasan mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945-nya yaitu peraturan negara yang memuat ketentuan pokok yang menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, terdiri 5 bagian antara lain bentuk dan kedaulatan negara yang terdapat pada pasal 1, lembaga tertinggi negara yang terdapat pada pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22, unsur-unsur kesejahteraan negara yang terdapat pada pasal 23, 29, pasal 31 hingga 37. Kemudian ada unsur-unsur pemerintahan negara yang terdapat pada pasal 17, 24, 25, 26, 28, 30. Dan ada 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya ada sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman kapan saja, dapat berlaku sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua, rigid atau tidak kaku. Artinya, isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. Yang ketiga, luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi politik strategi nasional dalam berbagai bidang berikut ini adalah contohnya. Contoh implementasi, yang pertama ada bidang hukum, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang politik, yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Selanjutnya, implementasi politik strategi nasional di bidang politik. Yang pertama, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, membangun bangsa dan watak bangsa atau nation and character building menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Selanjutnya, implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan
berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian penjelasan dari kami mengenai Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.